Dan ketahuilah sesungguhnya itu adalah sedikit dari kebanyakan hamba Allah. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Sungguh sedikit hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Kepada Nabi lah senantiasa kita berusaha mentawajjuhkan diri kita untuk mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat, yakni dengan risalah yang telah diwariskan oleh Rasulullah SAW. Hari ini kita tidak bertemu dengan Nabi. Entah seperti apa wajah Nabi yang ganteng disebutkan dalam hadis, entah seperti apa akhlaknya Rasulullah SAW, kita tidak melihatnya. Tetapi benar-benar kita mencintainya, mencintai syariatnya, meyakini bahwa beliau adalah utusan Allah. Maka walaupun kita tidak melihatnya, tetapi seakan-akan beliau ada di hadapan kita. Walaupun kita tidak melihat gerak-geriknya, tetapi kita berusaha untuk mengamalkan seluruh gerak-geriknya. Walaupun kita tidak mendengarkan titah beliau, tetapi seakan apa yang diwariskan oleh beliau berupa sunnah-sunnahnya. Begitu indah kehidupan ini, manakala kita menghiasi kehidupan kita sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Akan gersang hidup ini, akan tidak bernilai hidup ini di sisi Allah manakala kita menjadikan selain Nabi sebagai uswah qudwah kita. Maka memang ma'asyiral muslimin, orang-orang yang mencintai Rasulullah SAW itu sedikit sekali dari kebanyakan umatnya. Bahkan orang yang mengaku cinta kepada Nabi pun jujur saja cintanya dengan lisannya luar biasa kepada Rasulullah SAW, tetapi perbuatan mereka seakan-akan mereka telah melenceng dari Rasulullah SAW. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di saat semakin hari semakin rusak, ujian dan fitnah semakin hari bukan semakin berkurang, malah bertambah. Musuh-musuh sudah kelihatan, baik musuh-musuh dari orang kafir atau musuh yang baju mereka, pakaian mereka sama seperti pakaian kita, tetapi hati mereka lebih ganas daripada orang kafir. Ketika orang kafir memusuhi orang Islam, orang-orang beriman jelas. Tetapi yang kita khawatirkan adalah orang-orang yang bajunya sama seperti kita, gaya mereka sama seperti kita, tetapi hati mereka itu lebih ganas daripada orang kafir, bahkan lebih ganas daripada syaitan. Inilah para perusuh agama, para perusak syariat Allah Subhanahu wa taala. Mereka berusaha menjauhkan umat ini dari apa yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya. Tetapi masih ada sebahagian orang yang istiqamah, orang-orang yang tetap tegak berdiri, ya, dengan kokohnya di atas sunnah Rasulullah SAW, tidak bergeming sedikit pun walau diterpa oleh gelombang subhat, oleh topan fitnah. Dia tetap kokoh bagaikan karang di tengah lautan. Salah-salah kapal yang menghempasnya bisa pecah begitu kuatnya. Inilah orang-orang yang Allah istiqamahkan di atasnya. Orang seperti ini sedikit, yang istiqamah di atas sunnah sedikit. Bahkan yang sedikit ini dipandang aneh, dipandang asing, ya, bahkan diberikan label-label yang tidak baik. Seperti hari ini, ketika sebahagian kaum muslimin mencintai Rasul dan mengamalkan apa yang diwariskan oleh Rasul, dianggap dengan sebutan-sebutan yang tidak baik, Wahabi. Wahabi ini hati-hati ma'asyiral muslimin. Wahabi ini adalah propaganda dari orang-orang Syiah yang jelas-jelas memusuhi Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ia nisbatkan Wahabi itu seperti Wahabi Abdul Wahab bin Rustum, seorang yang beraliran sesat
sekte takfiri, orang yang tak sepaham dengannya dia bunuh, yang suka mengkafirkan kaum muslimin yang tidak sepaham dengannya. Tetapi mereka berikan gelar yang tak baik ini kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, seorang mujaddid di tengah-tengah umat ini, yang telah Allah berikan karunia ilmu yang luar biasa dengan kepakarannya terhadap tauhid, menyelamatkan umat dari perbuatan syirik. Nah, orang-orang yang berada di atas sunnah Rasulullah SAW ini dianggap aneh, asing, dicibirkan, dikucilkan, bahkan diintimidasi, diusir malahan. Namun kita janganlah orang-orang yang patah hati. Jangan cepat kita menjadi orang yang loyo, ya, karena sesungguhnya orang-orang yang sedikit inilah orang-orang yang beruntung, kata Rasulullah SAW. Orang yang aneh inilah yang beruntung, kata Rasulullah SAW. Bahkan dianggap asing, maka sesungguhnya orang asing inilah yang beruntung, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Di dalam sebuah hadis, Al-Abdirrahman Ibn Sannah annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul bada al-islamu gharibah thumma ya'udu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba qila ya Rasulullah wa man al ghuraba qala alladhi yuslihuna idza fasada an-nas. Dari Abdurrahman bin Sannah, ia berkata bahwa Nabi SAW bersabda, Islam itu akan datang dalam keadaan asing dan kembali dalam keadaan asing seperti awalnya. Beruntunglah orang-orang yang asing. Lalu ada yang bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai ghuraba. Siapa ghuraba itu ya Rasulullah? Maka beliau menjawab, ghuraba atau orang-orang asing itu adalah mereka yang memperbaiki manusia ketika rusak. Mereka yang memperbaiki manusia ketika manusia berada dalam keadaan rusak. Maka apa kerusakan yang fatal pada umat ini adalah kerusakan akidah dan tauhid. Telah terkontaminasinya tauhid kita oleh perbuatan syirik. Telah tercoreng sunnah-sunnah oleh perbuatan bid'ah. Bahkan bid'ah itu dianggap sebuah yang baik demi maslahat umat. Seakan-akan mereka tidak perlu dengan sunnah Nabi yang akan mempersatukan umat ini. Mereka menggunakan hal-hal yang tidak diwariskan oleh Nabi untuk mempersatukan umat. Sungguh persatuan di atas bid'ah atau sesuatu yang menada tidak akan pernah menyatukan umat, melainkan berpegang teguh kepada sunnah itulah kita akan bersatu di zaman-zaman yang rusak seperti sekarang ini. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntung masih ada orang-orang yang begitu getol, gigih bersungguh-sungguh menyelamatkan umat ini dari perbuatan syirik. Perbuatan yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dosa yang paling besar kecuali mereka berbuat syirik kepada Allah. Ya. Tadi siang kita ditelepon oleh saudara kita. Ya. Bagaimana hukumnya sholat di belakang orang ahlus syirik? Nah, ini jawabannya Masya Allah. Perlu orang-orang yang paham dengan dalil dan syariat. Ya, secara fikih selagi dia sholat dengan rukun dan syarat sahnya terpenuhi, maka sholatnya sah. Tetapi diterimakah sholat orang berbuat syirik? Maka jawabannya tidak diterima oleh Allah. Karena sesungguhnya dosa syirik itu menghapuskan amal soleh kita, menghapuskan kebaikan-kebaikan kita. Tidak diterima. Bahkan Nabi mengatakan, man ata arrafan aw kahinan fas'alahu an syai'in la tuqbal lahu salatan 40 lailatan. Orang yang mendatangi dukun atau orang pintar kemudian menanyakan sesuatu kepadanya, dia percaya, tidak diterima salatnya selama 40
Ini dahsyatnya ya kemurkaan Allah terhadap pelaku syirik. Maka sia-sia kita sholat di belakang mereka, walau telah gugur kewajiban baginya untuk melaksanakan sholat. Rukunnya terpenuhi secara sempurna, syarat sahnya pun tidak ketinggalan. Tapi ingat, orang melakukan syirik, amal ibadah mereka tidak diterima oleh Allah. Lantas wajarkah kita bermakmum kepada mereka? Maka ini ujian berat bagi kita. Aku lihat kau masya Allah cenderung putih menumpuk di kampung ya. Dipanggang remeh kita. Kamu ini siapa kan? Ya, belajar kamu di mana? Ya, baru satu kitab kamu baca, pengen pula kamu merubah saya dengan kitab saya entah berantah. Masya Allah. Ya, dikatakan apa bukti syiriknya? Ketika datang seorang pemuda kepadanya, nanti kalau kamu ingin sukses, saya akan kasih kamu ajian-ajian supaya orang tertarik kepadamu, rezeki kamu berlimpah dan sebagainya. Pak Ibu yang dirahmati Allah, seandainya dukun bisa mendatangkan rezeki, ini loh kayu. Kenapa dia menjadi seorang dukun? Karena tak kayu-kayu, maka dijadikanlah dukun itu sebagai profesi untuk mencari hidup. Padahal kalau di Saudi Arabia, kalau ada orang terindikasi sebagai dukun, mati itu. Berarti dukun di Arab itu mencari mati. Tapi kalau di Indonesia dukun mencari hidup. Ya, dahulu kami pernah juga diajak oleh kawan ketika di Kalimantan, ditipunya kami, Pak. Ayo kita pergi satu daerah, kita akan mencari batok kelapa yang akan dikirim nanti arahnya ke Singapura. Awak ada seliuan peyo, Pak. Masya Allah, masuk ke perkebunan ya kelapa yang luar biasa, luasnya. Jalan ke sana pun subhanallah. Akhirnya di tengah-tengah kebun yang dituju itu ada semua rumah reot. Ya. Kemudian kawan kita ini assalamualaikum. Maka keluarlah seorang kakek yang sudah jompo. Ya, kurus. Ya, sudah utur. Tahu-tahunya ini orang minta ajian, Pak, supaya hutang-hutangnya mau dibayar oleh orang yang telah berhutang kepadanya. Ya Allah, dikasih obat, dikasih air putih, nanti air ini kamu siram di depan rumah orang itu. Masya Allah. Tanpa terasa perbuatan syirik yang akan melenyapkan amal-amal kita. Nah, adanya orang-orang yang memperbaiki keadaan umat dari perbuatan syirik, orang ini adalah orang-orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika orang-orang menjauh dari sunnah Rasulullah SAW, karena hari ini banyak bahasa yang diungkapkan kepada orang-orang yang benci kepada orang mengamalkan sunnah. Yang pertama apa katanya? Orang seperti kamu ini orang yang tidak memiliki wawasan. Jadi orang-orang yang mengamalkan amalan ahlus salaf dikatakan orang yang tidak punya wawasan. Terlalu sempit katanya mereka beragama ini. Ya, mereka hanya beramal zahir hadis saja, tapi tak tahu makna batin daripada hadis-hadis Rasulullah SAW. Bahkan mereka mentakwilkan sifat Allah. Sebagaimana Allah katakan, yadullah fawqal jamaah. Tangan Allah bersama jamaah. Mereka tak mau mengatakan Allah punya tangan. Kenapa? Pikiran mereka kalau Allah punya tangan sama seperti tangan makhluk. Pada Allah katakan, laisa kamitsli syai'. Sesungguhnya tidak menyerupai sedikit pun dengan apa-apa yang ada pada diri makhluk. Ini ma'asyiral muslimin rahmati Allah. Betapa terasingnya orang-orang yang mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Ketika bapak mulai mengamalkan sedikit dari sunnah-sunnah Rasulullah SAW, akan dipandang aneh. Ya, rajin ke masjid. Ya, maka berkata sebahagian, ngapain kamu ke masjid? Sementara kau tinggalkan anak istrimu di rumah. Eloklah kamu sholat di rumah, imami anak dan istri. Maka banyaklah bapak-bapak hari ini menjadi laki-laki soleha. Ya, karena sholat di rumah. Padahal Nabi mengatakan sebaik-baiknya wanita sholat di rumah ketimbang di masjidnya. Lebih baik sholat di dalam kamarnya ketimbang di dalam rumahnya. Ini untuk wanita. Seandainya dia meninggalkan 27 derajat di masjid
kemudian dia memilih sholat di rumah sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi, maka wanita-wanita itu lebih baik mendapatkan daripada 27 itu khusus untuk wanita. Bagi bapak-bapak soleha yang pengen seperti itu, tidak akan dapat cik jodoh, ya, melainkan hanya letih penat saja. Karena sepakat Imam Mazhab mengatakan orang yang mengingkari, orang yang meninggalkan sholat berjamaah, mereka tidak akan diterima sholatnya walaupun telah gugur kewajibannya. Jadi bopong potong jadi jantan karena perawi wanita dicontoh. Ini makanya umat Islam sebagian tidak memiliki nyali, kejantanannya hilang. Kenapa? Mereka tasawuf kepada wanita, ya, tasawuf kepada wanita. Bagaimana cara tasawufnya? Mengamalkan amalan yang biasa dilakukan wanita. Ma'asyiral muslimin rahmati Allah. Maka ketika laki-laki rajin ke masjid dipandang sebagai ekstremis, calon-calon radikal. Enggak apa-apa calon radikal untuk mendapatkan surga. Yang tak boleh itu kita radikal sikap dengan orang lain. Ketika kita sholat ke masjid, kita anggap yang tidak ke masjid itu ahli neraka. Yang ini radikal ini, ya, ini radikal ini. Kita hanya mengatakan apa yang dikatakan oleh Rasulullah, ya, mengatakan apa yang dikatakan oleh Rasulullah, tetapi kita tak boleh memvonis. Ya, kami pernah di masjid dekat rumah itu, kalau bisa Ustaz Masdur itu ditukarlah jadi imam khatib. Kenapa demikian katanya? Dia suka mengkafirkan orang, la ilaha illallah, tapi la ilaha illallah apa menyebut kafir. Walau hanya kami menyampaikan ancaman Nabi kepada orang-orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, kita bacakan hadis. Man taraka shalah muta'ammidah faqad kafara jihar. Barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka kafirlah dia secara nyata. Kata siapa ini? Kata Rasulullah. Yang kita hanya menyampaikan. Rupanya ada yang tersinggung, merasa dia tak pernah sholat. Kemudian ketika datang ke masjid, atadarun cakok, langsung kita yang diponisnya. Ini yang salah awalnya kan tidak masuk di bawah. Iya kan, dia yang salah, kita yang kena. Ma'asyiral muslimin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika orang yang tasyadud, bersungguh-sungguh, beria-ia melakukan sunnah, maka di zaman yang pasak seperti ini akan dianggap aneh. Maka jangan kita terlalu memikirkan hal demikian, apapun kata orang ma'asyiral muslimin. Karena apa kata Nabi? Fatuba lil ghuraba. Beruntunglah orang-orang asing tersebut. Keberuntungan itu kata siapa? Kata Rasulullah SAW. Dan keberuntungan itu pasti kita dapatkan di dunia ini. Orang-orang yang cinta kepada sunnah Rasulullah SAW itu hidupnya akan tenang. Hidupnya akan tenang. Walaupun derita kehidupan menerpa kepadanya luar biasa, sekelumit masalah yang luar biasa dia hadapi, tetapi ketika dia adalah orang yang mencintai sunnah Rasulullah SAW, Allah berikan dia ketenangan batin. Karena sunnah itu adalah kesempurnaan syariat. Bagaimana kita sholat? Sempurna sholat kita kalau tidak kita melihat Rasulullah sholat. Maka sunnah adalah kesempurnaan syariat. Maka orang-orang seperti ini diberikan ketenangan oleh Allah ketika gonjang-ganjing dunia ini luar biasa. Inilah orang-orang aneh. Siapa lagi mereka orang-orang aneh? Orang-orang yang berusaha untuk menjadi orang jujur di tengah-tengah pengkhianat yang berkeliaran di mana-mana. Ketika orang-orang siddiq, orang-orang jujur, orang-orang berkata benar sedikit menjadi aneh di kalangan banyaknya para pendusta-pendusta yang luar biasa. Kami pernah mendapatkan seseorang yang curhat. Bagaimana hari ini Ustaz, kita masuk di sistem pemerintahan kita, semuanya pakai sobok, ya, namanya asesmen. Asesmen itu nanti para pegawai yang dianggap mampu menjadi pejabat itu di asesmen dulu, disekolahkan mereka, diberikan pendidikan, kemudian diseleksi.
Nah, mereka yang unggul terpilih nanti dianggap menjadi pejabat. Ujung-ujungnya duit besar katanya. Bagaimana nih Ustaz? Ya terserah Bapak. Ya, telah nyata disampaikan oleh Nabi ar-rasi wal murtasi finnar. Penyuap dan yang menerima suap sama-sama di dalam neraka. Termasuk juga perantara suap. Ya, belum ini kok. Ya. Enggak, nama pejabatnya bersih. Kenapa? Ada calo. Ada calo. Sehingga sang pemimpin ini bisa bergilah dari hal demikian. Ketika ditanya, Bapak ini minta ini dan itu. Oh, enggak, mana pernah. Kamu bisa membuktikan enggak? Nada kawannya. Ya, termasuk perantara, termasuk saksi. Semuanya akan berada di dalam neraka. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada orang-orang yang amanah, orang-orang yang jujur, orang-orang yang berprinsip di dalam pemerintahan itu, mereka akan pandang aneh. Ah, sok-sok kamu. Masa zaman sekarang ini sok-sok idealis. Mau jadi apa kamu? Semuanya pakai itu semuanya. Masya Allah. Nah, orang-orang yang bertahan di atas kejujuran, orang-orang yang bertahan di atas kebenaran, sungguh mereka ini adalah orang asing, langka, sulit untuk dicari. Ya, ujiannya pun berat. Maka dari kawan akan dijauhi mereka, tidak dibawa bekerja sama, takut nanti semuanya disalahkan. Bahkan mereka pun asing di tengah-tengah keluarganya. 30 tahun abang menjadi pegawai haram cik aja bisa kembali. Tuan tengok bajetan. 3 tahun jadi pegawai apa jero apa rumahnya. Disuruh pulau lagi korupsi dia. La ilaha illallah. Ini dari rumah ini. Hati-hati. Ya Bu ya. Mending kita pakai motor butut tapi halal. Bunyinya bunyi kelasan surga. Ridho Allah, daripada tidak berbunyi tapi membuat kita cepat dan kencang masuk neraka. Ya kan? Pajero doang, sekali pijak gas Pak lagi, tanggung Pak. Minyak aja nak ciambai lagi. Ya kan? Masya Allah. Tapi ya didapatkan dengan cara yang batil dan haram. Acana itu pun semua salah juga masuk neraka. Ketimbang mobil motor kau ajak lama. Ya kan? Dan busila salah dan minyak dan tasumbe, tapi halal. Halal. Bukan jatah manusia yang ia makan. Biar lambat tetapi selamat. Ya, selamat masuk ke dalam keridhaan Allah, mendapatkan kenikmatan sempurna di dalam surga. Ya Allah, besok ketika dia masuk ke dalam surga, tidak ada lagi dia menyeka keringat, melainkan dia bahagia luar biasa. Maka jangan didorong ya suami-suaminya untuk korupsi. Bertahanlah sebelum dia berangkat keluar dari rumahnya untuk mencari nafkah. Pesan kepadanya, wahai abanda, wahai suamiku, kami dan anak-anak lebih rela kelaparan daripada kenyang tetapi berasal dari nafkah yang haram. Pernah nggak bapak tahu macam itu? Lupa, ya kan? Dipayai pokok mau balik bang, jangan balik sebelum mau pokok. Janganlah kami tengah jalan kapal lah kedicai lah. Hah? Nampak asal orang mengunyong seketik. Allah salah saja dia. Iya kan? Gara-gara potong kompas akhirnya masuk ke dalam hotel gratis semuanya. Masya Allah. Ya, suami yang berjuang untuk keluarganya mendekam di dalam penjara, istri yang tukang suruh lama-lama di rumah. Nah, ini resikonya nggak tanggung berdua. So dia kalau subuh mau ngawat, nanti itu baru penjara dari sana Pak. Ini gara-gara ada yang patangnya masuk penjara, boleh yang kali lerala. Ini kesetiaan ini dipertanyakan ini Pak. Risiko di benak seorangnya, tipe dapat risikonya namun sama-sama ini bahaya Pak. Tajam di rumah kesetiaan mereka. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Tuba lil ghuraba. Faqila manil ghuraba ya Rasulullah? Qal unasus salihuna fi unasis sawin kathir. Man ya'sihim aktsaru mimman yuti'uhum. Beruntunglah orang-orang yang terasing. Lalu siapa orang yang terasing itu wahai Rasulullah? Tanya sahabat, beliau menjawab, orang-orang yang saleh berada di tengah-tengah orang yang banyaknya orang-orang yang jelek. Dan
Orang-orang yang mendurhakai Allah lebih banyak daripada orang yang mentaatinya. Kalau kita jujur, ini terjawab sudah apa kata Nabi. Orang yang taat itu sedikit dibandingkan orang yang mendurhakai Allah. Kita selalu Pak. Jadi kalau kita jenis saya bilang kayak Pak RT, Pak, bapak sudah menyudah jumlah penduduk sini. Yang datang kalau saja bukan. Aku tapi hati-hati Pak ya. Nah, Pak pernah menjelaskan ini berpikir kita sedikit. Ya, ini bukti ini. Jadi orang yang baik itu sedikit di tengah-tengah orang rusak yang banyak sekali. Ya, kami juga pernah buat perbandingan di sekolah. Ketika kita masuk, kita tanya, di antara 33 orang anak, berapa orang yang sholat? Yang menunjuk tangan cuma 5 orang. Jadi yang 5 ini adalah orang yang baik berada di tengah-tengah banyaknya orang jahat dan jelek. Nah, beruntunglah mereka. Beruntung. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah orang-orang yang istiqamah di atas sunnah. Orang-orang yang istiqamah di atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Seperti kemuliaan dan keberuntungan seorang wanita yang taat kepada suaminya. Ya, wanita yang taat kepada suaminya walau banyak nada-nada sumbang ataupun provokasi yang datang kepadanya untuk meninggalkan sang suami. Ya. Maka wanita yang taat seperti ini adalah wanita yang mulia di sisi Allah. Karena dia memahami ketika dia minta cerai kepada suaminya dan bukan dengan alasan syar'i, maka dia akan diharamkan masuk ke dalam surga. Ya, sementara hari ini betapa banyak wanita-wanita mendurhakai suaminya, bahkan nusuz kepada suaminya, dan akhirnya dia minta atau menggugat cerai suaminya. Keberanian mereka luar biasa dalam perkara demikian, hanya gara-gara bodak dan tabon di depan. Tidak bisa membawa jalankan kamul-mul, tidak bisa mengganti pakaiannya setiap lebaran. La ilaha illallah. Wanita seperti ini takkan mencium baunya surga. Namun wanita-wanita yang sanggup bertahan, yang sabar dengan keadaan dan penderitaan musibah yang ia alami, tetapi tidak merongrong akidah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, inilah wanita-wanita asik, wanita alim yang dianggap pongak kau ngomeh. Ya, pongak kau ngomeh. Semuanya laki-laki lain yang mungkin akan membahagiakanmu. Suatu pula anak menyabui. La ilaha illallah. Orang seperti ini asing ketika dia bertahan. Sabar. Sebagaimana sabarnya Asia istri Fir'aun. Tak sedikit pun dia minta cerai, tetapi hanya dia minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah berikan dia pertolongan dan perlindungan. Wa najjini min fir'auni wa 'amalihi wa najjini minal qaumidz zalimin. Ya Allah, lindungi kami, lindungi aku dari Fir'aun dan amal-amal perbuatannya, serta lindungi pula kami daripada orang-orang yang zalim. Ma'asyiral muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian anak-anak yang berbakti kepada orang tua adalah mereka-mereka yang asil di tengah-tengah orang berani dengan orang tuanya. Karena hari ini betapa banyak anak yang bangga setelah sukses lupa kepada orang tuanya. Wahai para pemimpin, orang yang hebat dalam kekuasaan, ingat, Anda semua itu berhasil karena jerih payah orang tua. Orang tuamu yang banting tulang, peras keringat siang dan malam. Ketika Anda berada di puncak kekuasaan, Anda lupa dengan mereka. Bahkan sok mengatur orang tua, sok hebat dari orang tua. Bahkan dia merasa berjasa ketika mendapati orang tuanya lemah. Dia berikan sedikit hartanya untuk menghidupi orang tuanya. Dia bangga. Allah, nah mestinya dia bangga dan kewajiban yang mesti dia lakukan. Ma'asyiral muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Hebatnya Anda hari ini menjadi anak sukses
Di balik hebatnya Anda, penderitaan orang tua yang luar biasa, pengorbanan mereka yang luar biasa, ya, untuk mendapatkan kesuksesan buatmu. Kaum muslimin, sedikit saja mungkin contoh. Tidaklah sama bakti anak kepada orang tua dengan bakti orang tua kepada anak. Kita bisa buktikan betapa orang tua hari ini demi anak itu mereka korban segala-galanya. Tengah makan menyelewo makbuk ciri waktu ketek. Dagang makan awak tidak. Dimakan dia teruskan makannya lopian atau dia tinggal makannya dia urus anak. Coba kalau kini ama awak umur 50 tahun ciri dapat awak. Amak kolek. Jadi takkan pernah kita bisa menyamai perasaan mereka kepada kita. Takkan bisa. Betapa telatennya orang tua kita memandikan kita, memakaikan pakaian kepada kita, menuntun kita berjalan, menyuapkan makan, doa siang dan malam. Bahkan yang ada di mulutnya cenderung diberikan kepada anaknya. Biar dia nak bau nak bantu kokonya. Biar dia nak pakai bau asal kau dapat kain bau. Hari ini kita merasa bangga ketika mampu memberikan pakaian yang seadanya. Besar di pulau ke abang yang lain. Nah kalau dah mami kain namanya, kalau kain nama Allah, la ilaha illallah. Sesungguhnya harta Anda, diri Anda milik orang tua Anda. Sebagaimana di zaman Rasulullah SAW, seorang anak mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah, ayahku sering mengambil hartaku. Kalau dia ambil piti gede, maka dipanggil oleh Rasulullah sang orang tua. Maka Nabi bertanya, benarkah Anda mengambil hak anak Anda, harta anak Anda? Benar ya Rasulullah. Dan aku mengambilnya kebutuhan makanku ya Rasulullah. Padahal tidakkah dahulu ketika dia lapar, aku berikan sesuatu kepadanya agar dia tidak lapar, dan aku menahan lapar ya Rasulullah. Akhirnya apa kata Rasulullah? Hartamu dan dirimu adalah milik orang tua. Iko batur pula orang tua ya Allah, dari sok-sok bijak Anda dengan orang tua. Ya, harta orang tua milik mereka. Harta mereka milik mereka, bukan milik kita. Selagi mereka hidup di atas dunia ini, kita tidak memiliki penguasaan harta mereka. Jangan diatur orang tua oleh. Jangan kita atur harta mereka, kecuali mereka sudah meninggal. Karena ketika dia meninggal, jatuhlah harta itu menjadi harta warisan yang dibagi oleh syariat kita dengan bagian-bagian yang ditentukan oleh Allah. Maka selagi mereka hidup, jangan pernah kita mengatur harta orang tua kita. Ya, nampak orang tua kok tua bagian tu ya, itu jadi gagal ya. Itu bagian yang nonton tuan. Jangan kita yang atur. Durhaka kita kepada Allah, durhaka kita kepada orang tua. Hak mereka. Tidak boleh kita sebagai anak mengintervensi orang tua kita. Bahkan yang ada pada diri kita boleh diambil oleh orang tua. Ma'asyiral muslimin, orang yang mau berbakti kepada orang tua seperti ini sedikit dari kebanyakan orang. Maka pantaslah Rasulullah SAW mengatakan kepada Umar, wahai Umar, kalau engkau bertemu dengan orang seperti ini, mohonlah agar dia mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosamu. Coba bayangkan, Umar seorang sahabat Nabi yang terunggul, mulia, dijamin masuk surga. Apa kata Nabi? Kalau ada orang seperti ini ciri-cirinya, kamu mintalah ampunan kepada Allah untukmu darinya. Maka datanglah seorang pemuda yang kulitnya bocah-bocah putih. Ya, penyakit apa namanya? Sofa. Ya, yang menggendong orang tuanya dari Yaman. Yang hidup di zaman Nabi, tetapi dia bukan sahabat karena tidak bertemu dengan Nabi. Digendong orang tuanya dari Yaman sampai ke Mekah untuk melaksanakan haji. Maka Umar melihatnya, maka dia minta doa kepada pemuda tadi yang bernama Uwais al-Qarni al-Yamani. Kenapa? Baktinya kepada orang tua. Ya, bahkan ada orang berkata, tidaklah aku membiarkan orang tuaku kecuali aku gendong dia, kecuali ketika dia buang hajat, ketika dia tidur atau salat. Apakah saya sudah berbakti kepada orang tua? Bisakah menyamai jasa mereka? Tidak.
tidak akan bisa kita menyamai, ya, tidak akan bisa kita membalas betapa hebatnya pengorbanan orang tua kita. Tetapi sudahkah kita berbakti? Sudah. Tetapi tidak akan pernah bisa menandingi pengorbanan mereka terhadap kita. Ma'asyiral muslimin, maka sedikit sekali orang-orang yang pandai berbakti kepada orang tuanya di saat sekarang itu, melainkan adalah anak-anak yang banyak durhaka. Di sekolah-sekolah SMA itu, Masya Allah, datang orang tuanya nangis di depan kita ketika kita interview. Awalnya sekolah juga anak Ustaz, tapi banyak baru sahara di beda anak kami. Kalau tidak kan diboleh Honda dan aku sekolah doma. Ini maaf ini. Akhirnya orang tua takut dicegol dah aja kok dengan kredit riba. Menanggunglah dosa riba yang luar biasa ditanggung oleh orang tua demi kemauan anak. Dan kalau nak boleh HP dan aku sekolah daya, boleh jual HP. Nak dapat didapatkan. Ini keadaan sekarang. Banyak seketika kita ceramah memberikan arahan kepada mereka berdua, menangis orang tuanya. Kenapa? Berat derita terasa sudah. Belum lagi mereka menjadi orang dewasa, anak-anak itu sudah durhaka luar biasa kepada mereka. Belum perangai mereka di luar yang menyesakkan dada orang tua. Ma'asyiral muslimin, sedikit anak-anak saleh yang kita dapati di sekolah-sekolah. Ma'asyiral muslim, maka beruntunglah mereka yang taat kepada orang tuanya, yang berbakti kepada orang tuanya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahmati Allah, sungguh sedikit kita melihat para pemuda-pemudi yang saleh-salehah, yang hatinya terpaut dengan masjid, yang cinta dengan majelis ilmu, sedikit sekali. Maka para pemuda-pemudi yang dirahmati Allah, ketika Allah memberikan nikmat hidayah kepada kita, Allah memberikan taufik kepada kita untuk mendatangi masjid, hati kita terpaut dengan masjid, hati kita cinta dengan masjid, hati kita cinta dengan majelis ilmu, syukurilah. Karena betapa banyaknya para pemuda yang hari ini menghabiskan waktu mereka di lapangan-lapangan bermaksiat kepada Allah. Di jalan-jalan mereka bermaksiat kepada Allah. Kadang Masya Allah, entah salah siapa, entahkah itu salah orang tua, wallahu a'lam bishawab, ketika azan dikumandang di waktu maghrib saja, mereka masih asik-asik di lapangan-lapangan, di jalan-jalan, di jembatan, subhanallah. Tak kenal mereka takut, tak mereka kenal dengan malu dan sebagainya. Seakan-akan jalan itu jalan mereka. Coba lihat, duduk berdua-duaan, ya, mereka bukan mahram, tidak malu sedikit pun. Maka adanya pemuda-pemuda datang ke masjid, sholat 5 waktu di masjid, mau mendatangi rumah Allah untuk menuntut ilmu, maka bersyukurlah kepada Allah. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mereka dilabeli dengan berbagai macam-macam. Karena hari ini banyak pula ustaz khawatir dengan kajian sunnah, sehingga diberikan subhat-subhat kepada pemuda. Ini aliran apa jangan lebih ikut oleh berjaga-jaga mereka masalah apa? Ini banyak sekarang ini yang mereka sudah kehilangan akal untuk menghalangi dakwah-dakwah sunnah ini. Mereka tidak mendapatkan kepercayaan di masyarakat, akhirnya mereka taburkan subhat-subhat. Ya, ingat, para pemuda yang sedikit ini adalah pemuda yang asik, aneh. Ya, orang asik bermain, dia asik ikut taklim. Orang asik, ya, di lapangan-lapangan dia asik di masjid. Maka beruntunglah para pemuda seperti ini, ya, yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya sebagai orang-orang yang mulia. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka keberuntungan ini pasti Allah akan berikan di dunia ini, pasti. Namun yang paling besar kesempurnaan kemuliaan itu nanti di akhirat. Biarlah hari ini kita bersusah payah dengan berbagai macam rintangan dan godaan, istiqamahlah kita terus di dalam syariat Allah, di atas sunnah Rasulullah SAW, dengan akhlakul karimah, dengan kebaikan-kebaikan, maka insya Allah, ya, kita akan mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia ini. Hati menjadi tenang, hati kita akan menjadi tenang. Pertolongan Allah akan senantiasa diberikan kepada kita. Ya, saat-saat sekarang ini kita tidak bisa mengandalkan kemampuan kita. Kita tidak bisa mengandalkan kehebatan kita.
kita butuh sangat bantuan Allah Subhanahu wa taala di negeri yang luar biasa penuh dengan fitnah dan cobaan ini. Kita lihat ketika Cina komunis, ya, sang presiden berpidato, tidak akan ada negara yang akan mampu, ya, mengganggu Cina yang besar ini. Tidak lama itu datang pasukan Allah yang sangat kecil tak nampak oleh mata, yaitu corona yang hari ini memporak-porandakan kehidupan mereka. Ya, orang-orang yang terjangkit oleh virus corona ini mereka dipenjara di rumah mereka. Rumah mereka itu dipaku dari luar, tak boleh keluar. Mayat bergelimpangan di mana-mana. Bahkan sadisnya itu, ya, orang yang sudah terjangkiti virus ini mereka menularkan kepada orang lain. Berusaha pula menularkan kepada orang lain. Sehingga ludah mereka itu, batuk-batuk mereka itu mereka oleskan di tempat-tempat umum, seperti di lift atau di keranjang-keranjang supermarket, agar orang lain tahu karena ini adalah orang komunis. Berbeda dengan orang-orang beriman. Orang beriman tidak akan menularkan keburukan kepada orang lain. Alhamdulillah, Allah masih jaga kita dari virus-virus berbahaya, dari musibah yang luar biasa, wabah yang mengerikan. Maka doa kita diantaranya diajarkan oleh Nabi, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal junun wal juzamu min sayyil aqsam. Ini doa kita. Ya Allah, lindungi kami dari penyakit-penyakit berbahaya atau penyakit gila, ya, penyakit yang menular dan sebagainya. Di doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita tidak perlu terlalu khawatir, terlalu takut. Serahkan diri kepada Allah. Ya, kalau Allah datangkan sakit, berarti Allah cinta kepada kita, ingin menggugurkan dosa-dosa kita, ingin mengangkat derajat kita. Ikhlas kita dalam sakit. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat kebaikan bagi kita. Ma'asyiral muslimin rahmati Allah, mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang yang asing yang akan dijanjikan oleh Rasulullah SAW menjadi orang yang mulia, ya, orang yang berbahagia di dunia apalagi di akhirat kelak. Ini adalah apa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.